Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofrisin Maulidin dengan NIM akhir 034. Saya dari Informatika A 2021. Di sini saya bakal menjelaskan soal kuis metode numerik, ya, di mana kita membuat program dengan menggunakan soal-soal yang ada. Langsung saja untuk soal nomor satunya. Di sini kita disuruh menyelesaikan persamaan linear dengan menggunakan 3 cara, yaitu substitusi, eliminasi, dan aturan Cramer. Sini saya mengimport dua modul atau library. Yang pertama, import OS digunakan untuk melakukan clear pada terminal. Lalu import numpy as np digunakan untuk melakukan import modul numpy yang digunakan nantinya dalam proses perhitungan matematika. Langsung saja saya bakal jelasin programnya sekaligus menjalankannya. Di sini dia langsung masuk ke dev main-nya. Dev main sini penyelesaian. Langsung saja kita misalnya sini pilih substitusi, maka kita masukkan persamaan pertama. Sini metode substitusi, tekan enter untuk melihat hasil. Ini hasilnya X sama dengan 3, Y sama dengan 7. Untuk penjelasan dari metode substitusi itu kurang lebih seperti ini, di mana saya memanggil variabel persamaan 1 dan persamaan 2 yang isinya untuk persamaan 1 np array x1 y1 x2 y2 untuk membuat list dapat dipakai ke seluruh modul atau library pada numpy. Jadi dia dapat melakukan operasi matematika sesuai modul atau library numpy. Lalu untuk variabel persamaan 2 juga sama, bedanya di sini arraynya menggunakan z saja karena di sini kan x1 y1, tapi untuk persamaan 2 np array z1 sampai z2. Lalu memanggil variabel hasil. Nah, di sini np.lineILG.solve itu merupakan fungsi pada library numpy yang digunakan untuk mencari hasil dari persamaan linear matriks. Jadi kita tinggal memasukkan saja variabel yang ingin kita hitung. Sini masukkan persamaan 1 dan persamaan 2, maka otomatis program akan menghitung hasil akhirnya. Lalu program selesai berjalan. Ingin mengulang program, kita klik Y untuk iya, tekan enter. Sini eliminasi, coba kita eliminasi, masukkan lagi persamaannya, kita tekan enter, maka hasilnya hasil X sama dengan 3, Y sama dengan 7. Fungsi dari eliminasinya, dimana pada fungsi eliminasi parameternya sama X1 sampai Z2, dan variabel persamaan satunya sini untuk rumusnya, dimana Z1 dikali Y2 dikurang Z2 kali Y1 dibagikan dengan X1 dikali Y2 dikurang X2 kali Y1. Itu untuk rumus persamaan 1. Untuk variabel persamaan 2, rumusnya ini 1 per Y1 dikali Z1 dikurang X1 dikali persamaan 1. Lalu dia bakal OS sistem CLS untuk melakukan clear. Jadi dia bakal mulai dari metode eliminasi aja. Lalu sini hasil X sama dengan round persamaan 1, Y sama dengan round persamaan 2. Ini untuk hasil X dan hasil Y-nya. Itu kurang lebih seperti ini untuk rumus dari metode eliminasi. Sini kita kembali ke menu Cramer, masukkan lagi persamaannya, kita tekan enter. Hasil akhirnya juga bakal sama, yaitu X sama dengan 3, Y sama dengan 7. Untuk penjelasan aturan Cramer itu seperti ini, parameternya juga sama, X1 sampai Z1 dan X2 sampai Z2. Dimana saya memanggil 3 variabel sini untuk masing-masing rumusnya. Variabel D, rumusnya itu X1 dikali Y2 dikurang Y1 dikali X2. Variabel DX, ini rumusnya seperti ini, DY seperti ini. Lalu jika masuk ke D, maka saya memanggil 2 variabel lagi. Variabel X yaitu berfungsi untuk melakukan pembagian pada integer DX dan D, dan Y melakukan pembagian antara integer DY dan integer D. Lalu sini hasilnya sama dengan X. Jadi variabel X tadi itu kan rumusnya pembagian integer DX dan D, kita panggil di sini untuk menentukan hasil akhirnya. Lalu sini juga hasil akhir Y dipanggil dari variabel Y yang telah melakukan rumus pada DY per D tadi. Itu tadi untuk nomor 1. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, di mana kita disuruh mencari nilai Y untuk titik X sama dengan 3,2 yang berada pada titik-titik berikut ini dengan menggunakan rumus interpolasi kuadrat. Programnya itu kurang lebih seperti ini. Saya mengimport 3 modul atau library yang ada. Pertama, import numpy as np. Numpy di sini digunakan untuk melakukan operasi matematika sesuai dengan modul yang ada. Lalu import modul matplotlib digunakan untuk membuat grafik. Lalu skippy interpolate itu digunakan untuk membuat garis pada grafik yang akan dibuat nantinya. Langsung saja kita jalankan. Di sini tampilan awalnya itu sama seperti ini, memasukkan X1 sampai X pada soal. Langsung saja kita masukkan sesuai dengan soalnya. Yang pertama X11. Ini sudah memasukkan X1 sampai X3. Selanjutnya memasukkan nilai titik X pada soal, yaitu 3,2.
Nah, untuk grafiknya terbentuk seperti ini, namun sebelum masuk ke grafik, saya akan menjelaskan sedikit tentang programnya. Programnya itu kurang lebih sama dengan yang ini, di mana kita masukkan inputan X1 sampai dengan X soal. Lalu untuk mencari Y soalnya itu digunakan rumus seperti ini, di mana untuk inputan yang digunakan untuk mencari rumus Y itu diperoleh dari inputan yang ada sebelumnya, di mana sini kan X itu pada X soal, X2 pada nilai titik X2 dan seterusnya. Lalu saya menggunakan variabel X total yang digunakan untuk melakukan list pada variabel X1 sampai dengan X soal. Begitu juga Y total digunakan untuk melakukan list pada variabel Y1 sampai Y soal. Selanjutnya saya melakukan xtotal.sort, yaitu melakukan sorting pada variabel X total. Fungsi sorting di sini agar pada proses penggambaran grafik nantinya itu mudah, karena sorting itu kan penggambaran grafik itu kan dari yang kecil sampai yang paling tinggi. Lalu saya juga membuat variabel array X yang digunakan untuk melakukan np.array pada X total, di mana nantinya pada list X total itu dapat digunakan sesuai dengan modul yang ada pada NumPy, yaitu modul perhitungan matematika yang ada. Jadi untuk X total dan Y totalnya itu dapat diubah-ubah sesuai dengan modulnya. Lalu saya juga menggunakan variabel X Y spline, itu sini makeinterface spline digunakan untuk membuat garis Y yang mengikuti garis X. Jadi garis Y-nya itu bakal mengikuti garis X, jadi bakal seimbang nantinya. Lalu np.linspace digunakan untuk menarik garis dari setiap titik X. Ini kan titik X. Jadi dia menarik garis biru ini dari bawah sampai ke atas. Lalu sini Y spline itu digunakan untuk membuat garis menjadi lengkung agar dapat melewati tiap titik yang ada. Jadi XY spline ini membuat garisnya itu sedikit lengkung, walaupun di sini tidak terlalu lengkung ya, karena garisnya itu hampir lurus saja. Tapi kalau kita nggak pakai XY spline ini, garisnya bakal lurus saja sampai sini dari bawah sampai atas. Jadi dia titik-titiknya itu tidak diraukan, jadi dia membuat garisnya bakal lurus saja. Itu kalau nggak pakai XY spline. Lalu plt.xlabel.ylabel itu membuat di sini nilai X dan nilai Y-nya bisa kalian ganti juga sesuai keinginan. Lalu plt title judul pada grafik. Plt scatter itu digunakan untuk membuat hiasan pada grafiknya, seperti color saya menggunakan dark blue pada titiknya nih kan, sama markernya sini O buat titiknya. Lalu plt plot xy itu digunakan untuk menghasilkan garis, karena sini dia berhubungan dengan yang tadi nih, linspace. Kalau linspace itu kan menarik garis, jadi dia perlu plt.plot ini untuk menghasilkan garisnya. Lalu yang terakhir itu sini print diperoleh nilai Y yang tadi dihasilkan melalui perhitungan. Round Y digunakan untuk melakukan penghematan pada titik di belakang koma. Jadi saya menggunakan 2 sehingga angka di belakang koma itu hanya terkunci pada 2 angka di belakang koma. Lalu plt show digunakan untuk menampilkan grafik yang terbentuk. Untuk soal nomor 3, kita disuruh menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Saya menggunakan import NumPy SNP sebagai modul yang saya import pada program ini. Langsung saja kita jalankan programnya. Sini dia akan tampilannya sama seperti ini, metode Gauss-Jordan. Lalu kita masukkan persamaan satunya, sini W, X, Y, Z. Nah, setelah memasukkan seluruh variabel persamaannya, langsung diperoleh hasilnya. Sini saya akan menjelaskan codingannya. Di sini sama seperti yang ini, dimana kita tampilan utamanya itu metode Gauss-Jordan. Persamaan satu kita suruh memasukkan variabel dari persamaan satunya, ini W, X, Y, Z dan hasilnya. Sini W1 untuk masukkan W1, X1 sampai dengan X1 sampai seterusnya. Dan variabel hasil 1 digunakan untuk memasukkan inputan hasil pada persamaan 1. Ini kan hasilnya min 21. Saya masukkan min 21 di sini. Lalu persamaan 2-nya sama, tapi bedanya sini saya untuk persamaan 1 kan variabelnya saya gunakan 1, untuk variabel persamaan 2 saya gunakan 2. Hasilnya pun juga hasil 2. Untuk persamaan 3 dan 4-nya sama, tapi bedanya sini cuma beda angka pada variabelnya saja. Begitu juga dengan persamaan 4. Variabel yang digunakan tuh W4 dan hasil 4. Lalu selanjutnya saya membuat variabel per 1 sampai per 4 yang berisikan list dari tiap-tiap variabel inputan. Sini persamaan 1 berisi list inputan W1 sampai Z1, persamaan 2 sama, dan begitu juga sampai persamaan 4. Lalu
Saya juga membuat variabel T hasil atau total hasil di mana isinya mencakup list hasil 1 sampai hasil 4. Lalu saya membuat variabel A dan B digunakan untuk membuat np.array pada persamaan 1 sampai persamaan 4. Begitu juga dengan B, np array-nya saya menggunakan variabel T hasil untuk melakukan operasi matematika pada variabel-variabel tersebut agar dapat dihitung nantinya. Variabel X di sini kuncinya untuk memberikan hasil solusi dari persamaan linear itu fungsi dari np.linilg.solve ini. Jadi dia fungsinya itu untuk memberikan hasil solusi dari persamaan linear. Lalu kita print hasilnya dengan format X, maka hasilnya itu diperoleh seperti ini. Untuk soal terakhir, kita disuruh menentukan nilai akar X dengan menggunakan metode biseksi dan metode regulavalsi. Saya mengimport modul atau library OS yang digunakan untuk melakukan proses clear pada terminal nantinya. Dia langsung loncat ke DevMain, di mana sini tampilan utamanya penyelesaian persamaan linear berbagai metode. Ini untuk soal persamaan fx-nya x kuadrat dikurang 2x dikurang 2. Langsung saja kita masukkan batas bawahnya di sini, batas bawahnya 2, batas atasnya 3. Langsung saja. Untuk toleransi errornya saya menggunakan 0,0001. Nah, setelah itu dia bakal meminta user menginputkan metode yang ingin digunakan. Misalnya saya menggunakan metode biseksi sini, dia bakal hasilnya untuk galat errornya segini. Untuk penjelasan codingannya bakal saya jelasin di sini. Kan tadi DevMain dia tampilan utamanya seperti ini, masukkan inputan batas atas dan batas bawah, lalu dan toleransi errornya. Lalu variabel x0 ini digunakan untuk menampung float pada variabel yang ini. Begitu juga dengan seterusnya. Lalu apabila fx0 dikali fx1 lebih dari 0 itu tidak bisa diproses dan kita harus mengganti dengan angka lainnya. Namun jika kurang dari 0 maka program akan menanyakan user ingin melakukan metode biseksi atau metode regulavalsi. Jika user menginputkan 1 maka kita masuk ke fungsi biseksi, namun jika user menginputkan 2 kita masuk ke regulavalsi. Sini fungsi biseksinya OS system clear digunakan untuk clear pada terminal. Jadi kan ini dia bakal mulainya dari biseksi dan sebelumnya itu bakal terhapus. Lalu condition true untuk melakukan perulangan. While condition kita masuk ke dalam rumusnya x2 sama dengan x0 tambah x1 per 2. Lalu kita printkan sini iterasi ke %d ini digunakan untuk melakukan digit, jadi dia bakal berulang terus iterasi ke 1 sampai seterusnya. 0,6f menentukan 6 angka di belakang koma, sini juga sama. Lalu persen ini untuk formatnya, karena sini ada 3 kan, jadi formatnya pas 3, sini formatnya langka x2 dan fx2. Lalu jika if fx0 dikali fx2 kurang dari 0 maka x1 sama dengan x2. Ini untuk rumusnya. Namun jika lebih dari 0 maka x0 sama dengan x0 sama dengan x2. Lalu variabel langka sama dengan langka plus 1. Selanjutnya variabel kondisi sini dipanggil lagi untuk mengambil nilai absolut dari fx2 lebih dari nilai e atau nilai errornya. Lalu kita regulavalsi. Nah, ini bakal kehitung dia sampai galat errornya. Untuk regulavalsi itu sama menggunakan OS system CLS. Variabel langka sama dengan 1. Lalu variabel conditionnya sama dengan true, sama juga kayak biseksi tadi. Lalu perulangan while condition. Ini untuk rumus x2-nya kurang lebihnya seperti ini. Lalu kita print iterasi ke 1 sampai seterusnya itu ini %d ini ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 dan seterusnya. Lalu x sama dengan 0,6f itu disama, yaitu 6 angka di belakang koma. Lalu persen juga sama untuk melakukan format pada persen-persen yang tadi digunakan. Jadi itu formatnya ini masuk ke langka x2 dan fx2. Lalu rumusnya juga sama, jika fx0 dikali fx2 kurang dari 0 maka x1 sama dengan x2. Namun jika lebih dari 0 maka x0 sama dengan x2. Lalu variabel langkah tadi kan 1, jadi kita plus 1 sampai galat errornya ditemukan. Lalu variabel condition mengambil nilai absolut dari fx kuadrat jika lebih dari pada nilai e. Lalu terakhir kita print galat errornya yaitu 0,8f persen x2. Jadi untuk x2 nya itu hanya 8 angka di belakang koma seperti ini. Ini kan 8 angka di belakang koma. Sekian penjelasan tentang kuis metode numerik dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun codingannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.